Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Nih, hari ini aku kan udah janji ya 2 hari yang lalu gitu, gak tahu berapa hari yang lalu kalau aku mau jawab Q&A dari kalian. Buat kalian-kalian yang udah nanya lewat Instagram maupun lewat WA ataupun lewat FB, makasih banyak. Oke, langsung aja ya. Pertanyaan pertama, ini aku udah catat. Pertanyaan pertama adalah, oh iya nih, kayak misalnya kalau kalian nanya kayak umur aku berapa, terus eh aku orang mana, itu kayaknya aku udah pernah jawab ya di pertanyaan sebelumnya gitu. Kalian bisa lihat di video YouTube aku yang sebelumnya, kalau gak salah gitu. Tapi kalau ini aku coba jawab ulang secara cepat aja. Oke, baik. Pertanyaan pertama adalah umur aku 21 tahun. Di video yang sebelumnya juga udah ada. Terus yang kedua, kok namanya kan Deasi, kok nama Instagramnya Andini ya, katanya gitu. Nah gini nih, ini pertanyaan sering banget diajukan oleh temen-temen. Jadi aku tuh kenapa nama Instagram aku Andini dan kenapa nama FB aku juga Andini Putri gitu kan. Nah karena aku itu suka banget dengan nama itu gitu. Kalau suatu saat aku punya anak, aku pengen kasih nama, kalau perempuan Andini Putri, kalau laki-laki namanya Muhammad Andi Al-Fatih tuh. Kenapa aku mau kasih nama Andini Putri? Karena arti dari Andini itu kayak bagus banget, itu kayak mandiri, bijaksana, religius, kayak gitu kan. Itu udah kan yang namanya doang, yang namanya nama itu juga sebagian dari doa. Karena itu aku pengen banget punya anak yang bisa mandiri, cerdas, terus juga bagus agamanya, kayak gitulah. Terus kenapa kalau nama anaknya pengen Muhammad Andi Al-Fatih? Jadi aku tuh suka banget Muhammad Andi Al-Fatih. Jadi aku tuh suka banget sama Muhammad Al-Fatih. Teman-teman mungkin udah tahu, jadi Muhammad Al-Fatih itu merupakan salah satu pemuda yang bisa menaklukkan kota Konstantinopel gitu di umur yang ke-21 tahun. Pokoknya keren banget lah gitu. Aku itu udah ngidolain Muhammad Al-Fatih itu udah dari dulu gitu. Nah untuk nama Andi sendiri, aku itu suka sama orang-orang kayak orang Makassar gitu kan. Itu kayak yang apa sih, jadi kayak ya suka aja gitu. Karena kalau orang-orang situ tuh kayak, terus juga Andi itu kayak lucu aja gitu. Juga aku dulu pernah suka sama Kak Andi Arsil, tau kan, artis yang dari Makassar itu Kak Andi Arsil kalau salah ya. Nah aku suka banget sama Kak Andi Arsil dulu tuh. Nah selanjutnya adalah nih, ini pertanyaan yang sering teman-teman ajukan. Pernah deket gak sama cowok? Aku pernah deket sama 2 cowok. Dan sekarang udah nggak deket lagi gitu. Pernah aja, tapi udah nggak deket lagi tuh. Nih, nah pertanyaan selanjutnya nih, kamu suka banget yang gombalin cowok-cowok? Gini ya, ini tuh benar-benar aku pernah loh sampai ada yang nge-DM aku dan memberi gelar aku itu Ratu Gombal. Itu aku masih ingat banget sampai sekarang. Orangnya aku udah nggak ingat orangnya, tapi si chat si DM itu aku masih ingat gitu. Jadi gini ya, terus juga ada nih yang ngirim foto. Ini tuh sebenarnya kayak, ya kalau tipe perempuan yang sensitifan mungkin udah sakit hati duluan ya, tapi kalau aku sih kayak, ya aku kan gak ngerasa gitu, jadi biasa-biasa aja kan. Nah juga ada yang pernah ngirim foto ratunya buaya gitu kan. Nah itu dia kirim ratu buayanya itu namanya itu Dea gitu. Nah, terus dia kirim ke aku kan malam-malam gitu. Pernah, pokoknya mah kalau dia nonton pasti dia sadar gitu. Nah jadi sebenarnya gini loh, aku tuh kan suka bukan main sih, jadi suka kayak main TV gitu kan, main TV gitu. Dan aku tuh emang suka
gimana caranya supaya lawan bicara aku itu asik gitu, supaya lawan bicara aku tuh kayak nggak jenuh gitu kan. Dan ya aku nyoba mancing-mancing dia gitu dengan kata-kata yang sekiranya itu kayak buat perasaannya itu gini loh. Kalau kita mau buat nyaman lawan bicara kita, ya tentunya yang pertama kita harus jadi orang yang asik kan, asik, humble gitu kan, karena tidak semua lawan bicara kita itu kayak wah bisa bertahan gitu. Apalagi kan kalau di kayak di aplikasi yang kayak gitu itu kan, kalau kita nggak asik-asik ya udah skip skip aja, dan sampai kapanpun kita nggak bakal punya temen gitu kan, nggak bakal punya eh, lawan bicara yang asik gitu. Nah di situ aku kayak gimana caranya supaya lawan bicara aku asik gitu. Nah di situ aku coba dengan kata-kata yang dirasa lucu-lucu aja gitu. Kayak misalnya nih, kamu dari mana? Kayak aku dari Jawa. Jawa mana? Jawaban atas doa. Kan itu kan cuma kayak ya biasa-biasa aja gitu. Tapi terkadang mungkin iya sih, aku juga sadar banget kalau dengan apa ya, kata-kata aku itu ternyata ada seseorang yang menganggap itu tuh serius gitu. Ada yang kayak benar-benar ngerasa iya aku juga suka gitu sama kamu gitu kan, kayak gitu. Tapi sebenarnya nggak gimana-gimana, itu biasa-biasa aja sih. Itu kayak ya buat supaya kita asik aja ngobrolnya kayak gitu, nggak ada maksud apa-apa. Suka bab Nih pertanyaan selanjutnya, suka baper gak sih kalau digombalin cowok nih? Aku itu gimana ya, sebenarnya kalau digombalin sama cowok itu cowok yang gimana dulu gitu kan. Kalau kayak misalnya aku lagi main Ome TV gitu, biasa-biasa aja sih sebenarnya, biasa-biasa aja, kayak ya biasa-biasa aja, nggak baper-baper amat lah, kayak gitu. Nah kalau misalnya sama cowok yang aku suka gitu, atau ada gombalan dia yang emang aku juga nggak tahu gitu kan, belum tahu itu taktiknya kayak gimana, aku juga emang ada rasa di mana aku juga emang baper juga gitu. Karena memang juga aku manusia biasa lah, aku juga perempuan yang emang tahu kan kalau perempuan itu gini loh. Kalau kelemahan laki-laki itu kan ada di perempuan, nah kalau kelemahan perempuan itu ada di perasaannya. Dan perempuan itu emang lazimnya suka dipuji gitu kan. Nah aku juga, karena aku perempuan ya ada rasa seperti itu gitu, ada rasa suka baper-baper gitu ya. Tapi ya Allah, tergantung orang-orangnya juga gitu. Aku tuh nggak terlalu baper-baper amat gitu, biasa-biasa aja, kecuali sama orang-orang tertentu gitu, atau sama kata-kata yang belum aku tahu sebelumnya gitu. Oke, selanjutnya ini, gimana gimana caranya bisa bertahan ngejomblo sampai sekarang nih kak? Gini ya, jadi sebenarnya aku itu kayak, sebenarnya nih aku tuh nggak memilih untuk gak mau punya pacar atau ngejomblo sampai sekarang itu. Aku tuh punya traumatik di masa lalu gitu. Ada salah satu teman deket aku yang memang eh, apa ya, dapat akibat yang sangat fatal dari pacaran gitu, dan itu tuh sangat sakit banget gitu. Nah di situ aku ada rasa traumatik gitu. Itu bukan ke aku, tapi teman aku yang eh, dapat akibat dari pacaran itu gitu, fatal banget kan. Nah di situ tuh aku nggak mau gitu. Terus juga waktu aku SMP kebetulan aku mondok, dan di pondok pesantren itu kan nggak boleh pacaran. Nah di situ tuh kayak emang nggak aja gitu. Ini pertanyaan masih dari orang yang sama, tapi sangat nyakitin banget sih kalau menurut gue. Kamu itu ngejomblo karena emang kamu itu nggak punya pacar karena emang nggak ada yang nembak, atau nggak mau aja sih? eh Gini ya, kalau yang nembak sejelek-jeleknya perempuan pasti ada aja ya kan. Nggak sampai benar-benar nggak ada, pasti ada aja gitu. Tapi iya, tadi alasan yang tadi aku nggak mau punya pacar karena emang seperti itu. Terus juga ya, alasan aku nggak mau punya pacar itu, aku itu tipe perempuan yang kalau udah terlalu nyaman sama seseorang itu nggak mau kehilangan. Ah udahlah kayak gitu pokoknya mah.